Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Isra. Saya dari kelas Psikologi Pendidikan 01. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan meringkas apa yang saya pahami tentang materi kesulitan belajar. Langsung saja, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak belajar dengan sebagaimana mestinya, dan hal tersebut dikarenakan dengan adanya gangguan-gangguan tertentu. Selanjutnya, macam-macam kesulitan belajar itu ada 5. Yang pertama ada learning disorder, di mana kondisi siswa dengan kemampuan di atas rata-rata, namun memiliki ketidakmampuan belajar dalam proses bahasa atau proses memori. Selanjutnya yang kedua itu adalah learning dysfunction, adalah gejala di mana proses belajar siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun siswa tersebut tidak menunjukkan reaksi dengan seperti dengan adanya gangguan-gangguan psikologis dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada underachiever, adalah mereka yang prestasinya di atas rata-rata, namun jika diperkirakan dari tes kemampuan belajar, itu antara prestasi dan tes kemampuan itu berbanding terbalik. Dan yang keempat itu ada slow learner. Slow learner adalah anak yang mengalami proses lamban belajar, lamban beraktivitas, lamban terampil dan sebagainya. Dan yang kelima itu adalah learning disabilities, adalah mereka yang kesulitan belajar dalam menggunakan lisan ataupun tulisan, dan hal tersebut sangat jelas terlihat ketika dalam hal mendengar dan berpikir. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor kesulitan belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar itu ada 2, yaitu ada faktor internal, adalah faktor dari dalam diri gitu. Faktor internal tersebut misalnya seperti faktor fisik, yaitu misalnya karena sakit, kurang sehat, cacat, yang membuat si anak itu kesulitan dalam belajar. Dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri, seperti kekurangan fasilitas ataupun kekurangan dana dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya itu ada upaya dalam menghadapi kesulitan belajar. Itu ada 2. Yang pertama itu adalah peran dan upaya orang tua. Peran dan upaya orang tua itu adalah yang paling penting, karena orang tua adalah orang pertama yang berperan penting dalam menghadapi anak yang mengalami kesulitan belajar. Hal tersebut karena di rumahlah sekolah pertama bagi setiap anak. Jadi, jika anak di rumah tidak pernah dibimbing dan tidak pernah dilatih untuk belajar, maka ketika di sekolah si anak itu tidak akan mendapatkan ataupun tidak akan memahami pelajaran dengan baik, karena semasa di rumah itu tidak dituntun untuk belajar. Jadi si anak itu akan menerima pelajaran dengan setengah-setengah gitu. Dan yang kedua itu guru sebagai motivator. Dalam hal ini guru perlu mengenali karakter si anak terlebih dahulu, agar ketika siswa mengalami kesulitan, guru tersebut akan lebih mudah untuk mendapatkan solusi jika kesulitan tersebut dialami si anak ketika masih dini gitu. Jadi ketika guru memberikan solusi dari masalah si anak, maka solusi tersebut akan mudah untuk diatasi gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.